Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Solih Solihah dari kelas 5 SDT Gilmani. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, baik, hari ini kita memasuki hari ketiga pembelajaran tahun ajaran baru. Memasuki hari ketiga kita belajar secara daring juga. Nah, oke, ingat ya, jadi kita meskipun tidak langsung tatap muka dengan Ustadz, kalian harus tetap fokus, serius, dan ingat, kemarin sudah Ustadz ajak kalian untuk menata niat kembali, belajar sungguh-sungguh, belajar lebih fokus, dan belajar mengikuti pembelajaran dengan tertib. Bisa ya? Bisa ya? Oke? Oke. Hari ini materi yang akan Ustadz sampaikan adalah tentang materi ide pokok. Nah, kalau di buku tematik, di buku yang ini, ada di halaman 4. Kalau yang di tematik ada di halaman 4. Kalau yang ada di buku motif, modul, kalian bisa melihatnya di halaman 10. Itu ya. Sudah disiapkan kan bukunya dan alat tulis semuanya? Oke. Kalau sudah, sebelum Ustadz masuk ke materi, silakan kalian membaca terlebih dahulu teks bacaan yang ada di buku tematik halaman 3. Nih, buku tematik halaman 3. Bacaan teks tentang apa ini? Coba dibaca tentang apa bacaannya? Organ gerak manusia dan hewan. Nah, sesuai dengan tema satu yang akan kita pelajari nanti, organ gerak hewan dan manusia. Oke? Sudah disiapkan semua? Oke. Silakan Ustadz kasih waktu 5 menit ya untuk membacanya. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 3, buku tematik halaman 3. Kalau motik, halaman 10. Dan sekarang waktunya membaca teks di buku tematik halaman 3. Oke. Silakan 5 menit membaca teks tentang organ gerak hewan dan organ gerak manusia dan hewan. 5 menit ya. Oke, difahami teksnya juga. Tidak hanya sekedar baca selesai. Oke, sudah kelas 5 harus bisa memahami isi teks. Tidak sekedar membaca selesai tidak. Ya, usah tunggu 5 menit.
Semuanya dengar suaranya Ustadz ya? Ya. Suaranya Ustadz bisa didengar? Ya. Bisa. Nah, silakan dilanjutkan. Kebiasaan. Bisa. Suaranya nggak kedengeran ya? Kurang banter. Lain lah belum. Usah dibalas ya. Jadi 5 menit. Sudah selesai semua anak-anak membacanya? Sudah selesai membacanya? Sudah. Sampun. Oke, baik. Kalau sudah, tadi kalian fokus di bacaan paragraf pertama, pasti semuanya fokus. Ya, maksudnya membacanya lebih serius dan pemahamannya lebih dibanding dengan kalimat yang belakang. Nah, nanti Ustadz bahas teks yang sudah kalian baca. Nah, sebelum lanjut ke materi ide pokok, nah, kalian kemarin sudah belajar materi tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan kalian tahu bahwa inti dari penerapan nilai Pancasila ada pada sikap gotong royong. Nah, namanya gotong royong pasti di situ ada rasa saling membantu. Kenapa harus membantu? Kenapa harus dibantu? Kenapa membutuhkan bantuan? Karena seseorang itu pasti tidak lepas dari makhluk hidup lainnya. Tidak bisa lepas dari bantuan atau dari kepentingan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Kalian misalkan di rumah, kalau sendirian pasti gimana? Harus masak sendiri, nyuci sendiri. Sanggup nggak setiap hari kalian lakukan sendiri? Tidak kan? Pasti kalian ada di situ orang lain yang membantu. Entah orang tua atau kakak atau lainnya. Nah, pasti kalian mencari orang-orang seperti itu yang bisa membantu aktivitas kalian. Nah, seperti halnya dengan kalau di buku ini, di modul, coba ini yang halaman 10 ya, materi tentang bahasa Indonesia. Nah, ini ada di situ gambar anak ayam dan induknya. Kira-kira kenapa ya di situ Ustadz munculkan anak ayam dan induknya? Coba, sebelum kita lanjut ke materi pokok, ide pokok, coba dari gambar ilustrasi itu, apa yang kalian ketahui tentang anak ayam dan induknya? Kira-kira apa hubungannya sih dengan materi hari ini? Nah, coba dijawab di situ, cukup satu saja, nanti Ustadz tunjuk acak. Ya, nanti siapa yang Ustadz nyalakan mic-nya, berarti harus bisa menyampaikan pendapatnya. Oke? Jadi, silakan itu, ilustrasi itu maksudnya apa? Nah,
Apa yang kalian ketahui dari induk ayam dan anaknya? Coba, silahkan kalian tulis satu saja pendapatmu. Nanti Ustadz tunjuk satu anak yang nicknya Ustadz nyalakan, berarti harus menjawab. Oke? 1 menit. Silahkan ditulis apa maksud dari ilustrasi itu. Oke, sudah? Sudah? Belum. Ya, 1 menit. Satu saja pendapat kalian, satu saja ya. Bingung. Belum. Ilustrasi adalah bayangan. Bayangan. Itu gambar yang nyalakan mikrofon. Ahmad Najim. Ya, Najmi. Panggilannya siapa, Najmi ya? Oh, JJ. Pendapatmu apa, J? Tentang gambar anak ayam dan induk. Ayo, J. anak ayam tidak bisa seorang yang mengasuhnya. Oh, boleh. Ya. Satu lagi. Ya, udah bisa. Tim Mida ini kayaknya siapa ya? Yang Ustadz nyalakan harus siap punya pendapatnya. Adelia. Halo. Adelia, silakan dinyalakan mic-nya. Tolong jangan ya. Ustaznya lagi dengerin ini, Mati lagi. Induk ayam sedang bercengkrama dengan anaknya. Oke, induk ayam sedang bercengkrama. Maksudnya bercengkrama itu bisa bermain-main, berkumpul, kemudian bergurau bersama-sama dengan induk ayam dan induk dan anak ayamnya. Baik, jadi kesimpulannya kalau ada anak ayam pasti selalu ngikuti induknya. Kemanapun induk ayam itu pergi, pasti anak ayam selalu mengikutinya. Ya, kira-kira induknya itu 1 atau lebih? Ya 1, Ustaz. Masa induknya lebih kan gimana gitu ya? Jadi induk ayam itu pasti 1. Kalau anak ayam, oh banyak Ustaz, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Ya. Oke. Kalau induknya ke utara, pasti anak ayam ikut ke utara. Kalau induknya ke depan, pasti anak ayam ikut ke depan. Kalau induknya balik ke belakang, pasti anak ayam ikut ke belakang. Ya. Ustadz, apa hubungannya toh dengan ide pokok materi hari ini? Nah, silakan kalian baca sedikit materi yang ada di modul halaman 10. Lanjutannya tadi ya, modul halaman 10 materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang, silakan dibaca. 1 menit bacanya. Ya, bentar ya, Ustaz tinggal minum dulu.
Sudah? Sudah selesai bacanya? Udah. 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 Ya, setiap kali kita membaca, Sudah. sekalian harus dipahami, ya. Nggak boleh sekedar baca toh. Baik, kalau sudah membaca, berarti kan papan tulis yang ada di sebelah Ustadz. Oke, sekarang kita ke sini ya. Oke, fokus ke papan tulis. Kurang dekat kayaknya ini. Nah. Nah, oke, tadi kalian sudah membaca materi ide pokok dan kalimat pengembangnya. Maksudnya apa Ustadz itu? Nah, nih Ustadz sekarang jelaskan di sini. Coba semuanya tetap fokus dan memperhatikan apa yang Ustadz jelaskan. Sambil diingat-ingat dengan materi yang kamu baca di modul tadi. Ya, oke. Nah, tadi kalian Ustadz ajak membaca teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Ya toh? Itu namanya teks bacaan. Ya, namanya teks bacaan. Nah, di dalam teks bacaan itu, tadi kalian menemui beberapa bagian. Ya, ada lagi bagian bacaan ini, ada lagi terus ini. Nah, ini namanya adalah paragraf. Oke, jadi tadi dalam teks itu ada beberapa bagian-bagian bacaan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ada bagian ini Ustaz, mulai dari yang menjorok ini. Nah, ini ada ini. Terus ada ini. Itu namanya paragraf. Ya. Nah, di dalam paragraf itu pasti terdiri dari beberapa kalimat. Kalian kalau bilang itu sampai titik Ustadz. Nah, itu kalau ada tanda baca atau istilah kalian kan sampai titik itu dihitung satu kalimat. Terus ada tanda baca lagi, misalkan ada titik lagi, berarti di situ ada 2 kalimat. Terus ada lagi Ustadz sampai titik lagi itu 3 kalimat dan seterusnya. Itu. Jadi yang dinamakan paragraf itu adalah di dalamnya terdapat beberapa kalimat. Ya. Paham ya? Sampai paragraf dulu. Misalkan tadi kalian lihat yang paragraf yang atas sendiri. Yang paragraf sendiri, atas sendiri coba. Ini ada berapa kalimat kalau dihitung sampai tanda bacanya? 1, 2, 3. Ustadz di situ ada 3 tanda titik. Habis ada tulisan kalimat itu ada 3 tanda titik. Berarti itu dalam paragraf itu ada 3 kalimat. Nah, yang namanya paragraf itu kalau cuma 1 kalimat disebut paragraf apa bukan? Misalkan cuma ada ditulis hari ini kami belajar ide pokok. Boleh dikatakan paragraf? Tidak boleh. Jadi namanya paragraf itu harus terdiri dari lebih dari 1 kalimat. Lebih dari 1 kalimat. Lebih dari 1 kalimat. Oke. Sudah paham paragraf?
Bentar ya. Dipahami dulu tadi paragraf. Oh, ini toh namanya paragraf. Oh, paragraf itu terdiri dari lebih dari satu kalimat atau beberapa kalimat. Terdiri dari kalimat-kalimat. Bentar ya. Ya, guys. Oke. Sudah lebih jelas lagi ya papannya Ustaz. Nah, ini. Oke. Nah, kalian sudah kenal namanya teks bacaan. Teks bacaan itu berarti terdiri dari paragraf-paragraf. Oke, sudah. Sudah kenal namanya paragraf. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat atau terdiri dari kalimat-kalimat. Sudah tahu, oh namanya paragraf itu pasti lebih dari satu kalimat. Oke, Ustaz, tahu ya. Nah, sekarang kita lebih ke materi pokok hari ini, yaitu ide pokok. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa paragraf itu lebih dari satu kalimat. Nah, dan dalam paragraf itu ada namanya ide pokok dan kalimat pengembang. Ini salah ini ya. Bentar. Ya. Nah, ini Ustaz putus dulu. Nah, sekarang ini. Nah. Sudah. Tadi kan sudah tahu kalau paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, sekarang dalam paragraf itu ada dua bagian. Yaitu ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, ide pokok dan kalimat pengembang itu di dalam paragraf itu ada dua bagian. Nah, ide pokok dan kalimat pengembang. Ya. Ide pokok itu biasanya ada di dalam kalimat utama. Tadi sudah baca materinya ya. Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama pasti hanya ada satu. Ya. Kalimat utama itu hanya ada satu. Jadi, dalam paragraf itu hanya ada satu kalimat utama yang di dalamnya ada ide pokok. Ustadz, kalau ide pokok itu berarti sama dengan kalimat utama, kan di situ di dalam kalimat utama ide pokok itu boleh. Jadi ide pokok itu boleh sama dengan kalimat utama atau hanya inti dari kalimat utama. Ide pokok itu adalah kalau di situ gagasan dasar dari paragraf atau di situ topik yang dibicarakan di paragraf tersebut.
Terus yang kedua ada kalimat pengembang. Ustadz, tadi kan dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat kan Ustadz? Iya, betul. Terus katanya tadi kalau namanya kalimat utama itu hanya ada satu kalimat. Berarti kalimat yang lain itu disebut kalimat pengembang. Ya, paham ya? Kalimat utama itu hanya ada satu. Berarti kalimat pengembang itu selain dari kalimat utama tadi. Berarti kalimat pengembang itu boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu kalimat. Tadi di paragraf 1 itu Ustadz ada 3 kalimat satu paragrafnya. Berarti yang satu jadi misalkan tadi di paragraf pertama itu kan ada 3 kalimat. Berarti yang satu kalimat ini menjadi kalimat utama atau menjadi kalimat yang ada ide pokoknya. Oke. Sedangkan 2 kalimat sisanya itu adalah kalimat pengembang. Paham ya? 2 kalimat sisanya disebut kalimat pengembang. Sudah? Nah. Oke. Silakan silakan ini bagan ini ditulis ya. Kalian catat di buku tulis bagan ini. Nah. Meskipun tadi di materi itu sudah ada, silakan bagannya ini ditulis. Terus kurang mudun. Oh. Ya. Silakan Ustadz kasih waktu 1 menit untuk menulis bagan ini. Sambil diingat-ingat penjelasan dari Ustadz tadi ya. Belum, Ustaz, belum. Bentar, Ustaz, belum, Ustaz, belum. Belum, Ustaz, belum. Belum, Ustaz, belum. Hai. Jelas, Ustaz. Kurang dekat, Ustaz, tulisannya. Astagfirullah. Musyid, atau musyid. Berjublo kau kai. Oh. Tatara. 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 Internetnya putus-putus. Tulisannya kurang Ya, sudah ditulis ini. Bagan yang dari Ustadz di papan ini ditulis di buku tulis ya. Ustaz, dah. Belum, Ustaz. Kurang dekat papannya, Ustaz, gak kelihatan. Untuk. Ya,
Apa bertujuh? Oh, Di share screen. Di share screen. Veron. Ustadz, Veron, lupa bawa. Ya, Veron anak sebentar, Veron. dicatat tapi juga boleh. Udah. Ustadz, saya lupa bawa buku tol, Ustadz. Ya, di screenshot tapi dicatat ya. Harus dicatat ini. Nggak kelihatan. Kelihatan. Diam lah bocah. Oke. Ya ini layar kameranya Ustadz dipencet tanda pin ya. Tanda pin itu tanda paku kecil itu loh. Biar muncul besar. Ya, biar kelihatan. Jadi kalian harus klik tombol pin yang ada di layarmu situ. Nah, di pin ya, layarnya Ustadz, ini yang Ustadz, kalian klik tombol pin biar tampilannya lebih besar. Sudah ya, Ustadz lanjut ya. Nanti bisa di screenshot kalau enggak ini. Terus kita kembali ke modul. Modul halaman 10 lagi, silakan difahami yang contoh di sini. Mana bagian teks kalimat utama menjadi kalimat utama, mana bagian yang menjadi kalimat pengembang. Nah ini, coba difahami. Di situ sudah Ustadz sediakan 2 contoh paragraf yang kalimat utamanya letaknya berbeda. Jadi, kalimat utama atau ide pokok itu bisa letaknya berbeda. Bisa di awal atau di akhir paragraf. Ustadz ulangi lagi, ide pokok atau kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Itu sudah Ustaz kasih contoh 2 paragraf yang letak kalimat utamanya berbeda. Silakan dipahami, silakan dipelajari contoh tersebut. Nanti yang kurang paham atau mau bertanya bisa ketik langsung di chat. Chatnya memang sengaja Ustadz kunci, jadi semua chat kalian akan masuk ke host atau ke tempatnya Ustadz.
Jadi silakan yang kurang paham, silakan bertanya, ditulis di chat tersebut. Nanti pasti Ustadz baca, ya. Yes, ganti wong kok. Lalu apa sih? Gak mesti gitu. Si tahu maksudnya aku ganti. Iya, silakan yang mau izin 1 nggak apa-apa. Hah? Ada pertanyaan ini nomor berapa ya Ustadz? Apa nih? Mungkin halamannya sekarang buka motif. Halaman modulnya 10. Kalian pahami dua contoh paragraf yang sudah saya sajikan. Itu ada 2 contoh paragraf yang letak kalimat utamanya berbeda. Jadi kalimat utama itu letaknya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya. Iya, silakan yang izin 1. Wis ya, sudah ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kesimpulannya, Ustadz ulangi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Atau di situ Ustadz itu kalimatnya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi nanti kalau mengerjakan ide pokoknya boleh full satu kalimat utama seperti kalimat utama itu. Jika tidak bisa diambil pokoknya, tidak bisa dirampingkan lagi. Jadi boleh seperti itu. Kalau bisa disimpulkan lagi kalimat utamanya, ya silahkan. Ya, jadi namanya ide pokok itu ada di dalam kalimat utama dan boleh sama dengan kalimat utama. Nanti kelas 6 akan dipelajari lagi lebih detail bagaimana caranya menentukan kalimat utama itu yang tidak sama persis dengan kalimat utamanya atau diambil inti dari kalimat tersebut. Nanti di kelas 6 dilanjutkan. Untuk yang kelas 5 ini boleh ya, ide pokoknya sama dengan kalimat utamanya masih boleh. Ya. Kemudian kalimat pengembang itu tadi sisa kalimat selain kalimat utama itu adalah kalimat pengembang. Coba, biasanya di situ ada kata tunjuk, cirinya kalimat pengembang itu. Biasanya mengulang topik yang ada di kalimat utama. Misalkan ini menjelaskan tentang gerak. Menjelaskan tentang gerak. Jadi nanti kalimat pengembangnya itu pasti berhubungan dengan gerak. Gitu ya. Ya, itu. Nah, kemudian ini mungkin Ustadz sudah materinya sudah bisa disimpulkan ya. Ustadz
tadi ajak kalian untuk mengilustrasikan antara induk ayam dan anak ayam. Ibarat dalam paragraf itu, induk ayam berperan sebagai kalimat utama. Sedangkan anak ayam itu diilustrasikan sebagai kalimat pengembang. Kenapa Ustadz? Karena kalimat pengembang selalu mengikuti kalimat utama. Begitu juga dengan anak ayam. Tadi sudah ada yang menjawab. Anak ayam selalu mengikuti induknya. Ya. Jadi anak ayam induknya mau ngapain, mau eker-eker, tahu eker-eker ya? Cari makan, itu pasti anak ayam juga ikut. Nah, gitu. Ya, ilustrasinya seperti itu. Paham ya? Jadi untuk membandingkannya antara kalimat utama dan kalimat pengembang pasti kalian sudah paham. Oh, ingat induk dan anaknya. Oh, berarti kalimat utama itu hanya satu. Kalimat pengembang itu banyak. Nah, induk ayam, apa yang dilakukan induk ayam pasti dilakukan anak ayam. Berarti kalau kalimat utama itu membahas topik tertentu, misalkan gerak, pasti kalimat pengembangnya juga menjelaskan tentang gerak. Gitu ya. Itu ilustrasi, maksud dari ilustrasi yang ada dengan kaitan materi ide pokok. Nah, sekarang ini ada waktu 15 menit. 15 menit. Kalian kerjakan teks bacaan halaman 3 di buku tematik yang tadi ini. Nah, ini silakan kalian coba. Tadi kalimat paragraf yang pertama tadi kan sudah kita bersama-sama menentukan. Kalimat utama dari paragraf yang pertama ini adalah ada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini ide pokoknya adalah yang ada di awal paragraf. Sekarang kalian coba paragraf ke paragraf ketiga dan keempat. Silakan kalian coba tentukan kalimat utama atau ide pokok saja ya. Tentukan ide pokok dari paragraf ketiga dan keempat. Ini Ustaz tulis. Nah, ini saya tulis untuk latihan tugasnya ini, latihan menentukan ide pokok. Saya tulis di sini ya. Oke, ini yang paragraf 3 dan 4 saja. Ustadz kasih waktu 5 menit. Ustadz tunjuk, nanti yang Ustadz nyalakan mic-nya berarti harus jawab, ya. Nih, paragraf ketiga dan keempat.
5 menit. Ustaz kasih waktu 5 menit. Ya, Ustaz kasih waktu 5 menit. Ditulis di buku modul itu. Ditulis di buku modul. Ada kok. Ya, ditulis di sini. Di buku modul ini kan sudah ada tempatnya ini ya. Ini kan sesuai dengan teks di halaman 3. Jadi ditulis di sini. Paragraf 3. Paragraf 3. Ide pokoknya apa? Paragraf di sini di modul. Halaman berapa, Ustaz? Mengerjakan di modul halaman 11. Yang dikerjakan tematik halaman 3. Tempatnya di sini, tempat mengerjakannya. Ya. Jadi yang dikerjakan di tematik halaman 3 ditulis di modul halaman Jawaban ditulis, jawaban ditulis di modul halaman 11. Sudah ada kolomnya. Ya, sudah ada kolomnya di situ. Cuman nggak semuanya Ustadz Ustadz tugaskan. Jadi yang paragraf 3 sama 4 saja. Rio kok gak bisa? Ustaz belum paham. Ustaz belum paham. Nggak paham, Ustaz tahu. Ustaz, aku nggak paham. Ketinggalan. Saya. Brazil, do you ready to lose? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ngomong, Pak. Ayo. Yang dikerjakan, yang dicari ide pokoknya saja ya, bukan kalimat pengembang. Jadi di situ meskipun ada kalimat kolom kalimat pengembang tidak usah diisi. Tadi kan Ustaz sudah jelaskan. Sisa dari kalimat utama berarti semuanya adalah kalimat pengembang. Jadi tidak usah ditulis. Oke? Silakan yang ditulis di kolom hanya ide pokoknya saja. Atau sama, ide pokok atau kalimat utamanya saja ya.
Oke, sudah Ustadz sekarang mau tunjuk satu anak untuk menyampaikan pendapatnya. Paragraf 3. Haidar 5B, silahkan. Paragraf 3, ide pokok menurut kamu yang mana? Paragraf 3 dah. Ya, Haidar. Menurut kamu ide pokoknya yang mana? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kenapa kamu menentukan kalimat tersebut sebagai ide pokok? Karena ada pada awal kalimat. Tadi Ustaz menjelaskan boleh di akhir loh. Kenapa kok nggak milih yang akhir? Ya, aku milih yang awal. Iya, milih yang awal. Kenapa kok nggak yang akhir? Ya, nggak apa-apa lah. Wajahnya dinyalakan. Wajahnya dinyalakan. Coba kameranya. Kameranya dinyalakan. Haidar mana ya, Ustadz nggak? Ini, nah kelihatan guanteng gitu kok ya, Kak ditampil no, kan? Panjang. Ayo Haidar, kenapa? Coba difahami ya, yang lain juga memperhatikan. Kita baca yang kalimat yang nggak dipilih Haidar, yaitu kalimat terakhir. Coba semuanya disimak kalimat terakhir. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di situ ada kalimat kerjasama antara kedua alat gerak tersebut. Tersebut ini mengarah ke apa ya? Kata tersebut itu mengarah ke kata apa atau kalimat apa? Kalimat utama. Ya, ini loh ada kerjasama antara kedua alat gerak tersebut. Nah, yang dituju atau yang dimaksud tersebut itu mengarah ke mana? Ke penjelasan apa? Ayo, ada yang paham? Penjelasan utama. Ya, di chat aja ya yang bisa jawab. Di kalimat terakhir itu ada kerjasama antara kedua alat gerak tersebut. Tersebut ini menuju ke penjelasan apa? Silakan di chat. Yang benar nanti dapat hadiah ya. Haidar bisa? Haidar bisa? Haidar bisa menjelaskan? Iya. Nggak bisa. Haidar, bisa nggak? Nggak bisa kok. Ya, dinyalakan video. Oke, jazakumullah ya. Tadi sudah menjawab ide pokoknya. Haidar menjawab ada di kalimat yang awal, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kembali lagi ke pertanyaannya Ustadz, kenapa yang terakhir tidak dipilih Haidar? Tadi penekanannya Ustadz kan ada kata tersebut. Alat gerak tersebut, nah, ada kata tersebut ini mengarah ke penjelasan apa ya? Quinsa ya? Quinsa, bisa? Halo, Quinsa? Ya, pertanyaan apa, Ustaz? Yaitu yang kalimat terakhir. Tadi kan Haidar nggak milih kalimat yang terakhir. Yaitu kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut organ gerak. Itu kan nggak dipilih Haidar. Nah, ini Ustadz mau tanya. Itu kan di kalimat tersebut ada kerjasama antara kedua alat gerak tersebut. Nah, kira-kira menurut Quinsa,
kata tersebut itu mengarah ke penjelasan apa? Kedua, alat gerak tersebut mengarah ke penjelasan apa? Tahu? Nggak tahu, Ustaz, tadi yang komen kakakku. Ya wis, lu bilangin kakaknya apa lo? Sauki jawab gitu, Sauki ini ya. Ya, jadi gini, coba yang lain semuanya juga perhatikan. Di kalimat terakhir itu memang tidak bisa dikatakan sebagai kalimat utama karena ada kata tunjuk yaitu kata tersebut. Nah, berarti kalau dia menjadi kalimat utama atau ide pokok nggak bisa. Ini tersebutnya kalau menjadi kalimat utama nggak bisa karena di situ ada yang perlu dijelaskan lagi. Tersebut. Jadi kata tersebut itu mengarah pada penjelasan organ gerak alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Altaf menjawab itu. Oh, Altaf menjawab itu. Mana Altaf ya? Oke, bolehlah dijalankan. Alhamdulillah. Altaf. Ini waktunya sudah. Ya, enggak apa-apa ya, kita ini selesaikan ini materi ini aja. Yuk, Altaf. Silakan. Kamera nyalakan. Dinyalakan kameranya. Oh ya, sudah ya. Altaf bisa jawab. Tadi kata tersebut pada kalimat yang terakhir itu mengarah ke penjelasan apa, Altaf? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Yang kamu tulis di chat tadi apa? Siapa yang nulis itu? Yang di chat tadi loh, kamu nulis di chat apa? Coba yang di chat aja yang dibaca. Oh, alat gerak pasif dan aktif. Oke. Itu ngerjakan sendiri ya tadi ya? Nulis. Ya. Ya, betul. Betul ya. Nah, ini kata tersebut itu mengarah pada penjelasan organ gerak aktif dan pasif. Pasif. Ya, betul. Betul, Altaf. Jazakumullah. Nah, kalau ada kata tersebut, itu kan membutuhkan penjelasan. Maka tidak boleh menjadi kalimat utama atau tidak bisa dikatakan sebagai ide pokok. Itu. Jadi sudah benar jawabannya ada pada kalimat yang awal. Lalu Ustadz, kalau tandanya itu kalimat pengembang selain kata tunjuk tersebut itu apa? Bisa kata tunjuk, ya, bisa kata ganti. Mereka kan nggak tahu siapa. Misalkan Altaf dan Haidar jalan-jalan ke kebun binatang. Mereka berangkat bersama mengendarai sepeda. Kalimat kedua tadi Ustadz menggunakan kata mereka. Maka kalimat tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kalimat utama. Karena kata mereka ini adalah kata ganti yang membutuhkan penjelasan lagi. Jadi ciri kalimat pengembang tadi itu sudah ya, ada kata tunjuk, ada kata ganti, itu tidak boleh menjadi kalimat utama. Oke? Sudah? Untuk yang paragraf 4 mungkin disesuaikan dengan penjelasannya Ustadz tadi. Jadi silakan nanti bisa didiskusikan dengan orang tua atau kakak yang bisa diajak untuk berdiskusi. Yang paragraf 4. Oke. Langsung kasih tugas ya. Nah ini Ustadz kasih oleh-oleh ya, karena kan jarang-jarang nanti ketemunya. Jadi oleh-olehnya tugas, jangan mengharap lebih ya. Oleh-olehnya tugas dari Ustadz silakan dikerjakan halaman 96 tematik halaman 96.
Ini soalnya nanti ada kaitannya dengan materi yang lain. Jadi Ustadz kasih PR yang itu, ya. Halaman 96 ya. G, halaman 96. Dikerjakan di Di sini aja. Dikerjakan di kolom yang sudah tersedia di halaman 97. Nah, Tak kira jajan. oleh-olehnya tugas. Ya. bukan jajan ya Alfa. Ya. Ya, jadi tugasnya menentukan ide pokok yang ada di teks bacaan halaman 96 dikerjakan di kolom yang sudah tersedia di halaman 97. Difoto, dikirim di Google Classroom gitu ya. Oke. Nanti kalau mengirim tugas, di komentarnya dikasih nama dan nomor absen. Salah, nama dan kelas. Nama panjang, apa? Nama lengkap. Nama lengkap dan kelas. Satu lagi, tugasnya adalah ada di halaman 96. Menentukan ide pokok dari teks yang sudah tersedia di situ, dikerjakan di kolom yang sudah tersedia di halaman 97. Kalau sudah selesai, difoto, diupload di Google Classroom. Ketika mengupload, jangan lupa ditulis komentar di situ nama lengkap dan kelas. Oke ya. Ya, jazakumullah. Ustadz akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustadz atau Ustadzah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang,